Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi, kali ini bertemu lagi dengan saya, Radiatul Munawarah, dengan NIM 1802148, mata kuliah Storytelling, Unit 3, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah teman-teman semua, di pertemuan kali ini, saya akan membaca cerita dengan judul Riko si Katak Hijau. Kira-kira teman-teman penasaran nggak ya dengan ceritanya? Jadi, di dalam cerita ini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada namanya Riko. Riko ini adalah si katak hijau. Yang kedua ada kawan-kawan Riko, kawan-kawannya di hutan. Yang ketiga ada si naga. Dan yang keempat ada peri hutan. Teman-teman pasti tambah penasaran kan dengan ceritanya? Untuk selanjutnya, yuk kita baca ceritanya. Tada! Ini gambarnya teman-teman. Di sebuah hutan terdapat seekor katak yang berwarna hijau. Katak tersebut bernama Riko. Riko memiliki mata yang besar. Riko suka sekali makan. Makanan kesukaan Riko adalah serangga. Serangga mudah ditemukan di tepi sungai. Jadi teman-teman, ini namanya Riko, si katak hijau. Matanya yang bulat dan makanan kesukaan dia adalah serangga. Biasanya dia makan serangga di pinggir sungai, teman-teman. Jadi, sedari tadi perut Riko terasa berbunyi karena dia kelaparan. Riko pun bergegas ke sungai. Riko melompat bergegas ke sungai. Di tengah hutan, ia sudah tak sabar ingin menyantap serangga-serangga yang ada di sungai. Kok ada teman-teman Riko ya? Ramai sekali teman-temannya. Yuk kita baca lagi. Di tengah perjalanan, Riko bertemu dengan kawanan hewan. Ini teman-teman Riko. Mereka terlihat cemas dan ketakutan. Kambing memberitahukan Riko bahwa ada seekor naga, teman-teman. Ada seekor naga. Naga itu telah menguasai sungai. Naga itu pun melarang hewan-hewan lain untuk mencari makan di sungai. Kasihan ya teman-teman lain. Padahal teman-teman Riko ini biasanya mencari makan di tepi sungai. Tetapi setelah adanya naga, naga tidak membolehkan teman-teman Riko dan Riko untuk makan di tepi sungai. Kasihan sekali ya. Mendengar cerita tersebut, Riko merasa geram. Riko merasa marah sekali. Ia memutuskan untuk tetap mencari makan di sungai. Para kawanan hewan kemudian berunding mengikuti Riko. Jadi Riko tidak sendirian ke sungai. Teman-teman Riko lainnya juga ikut bersama Riko. Sesampainya di sungai, Riko bertemu dengan sang naga. Jadi ini sang naga, teman-teman. Ini Riko. Riko kecil ya, sang naga sangat besar dan mempunyai sayap. Sesampai di sungai, Riko bertemu dengan sang naga. Sang naga menghalangi Riko yang hendak ke pinggir sungai. Kata Riko dengan berani, "Hai naga, sungai ini milikmu." Sesampainya Riko di sungai, Riko bertemu dengan sang naga, teman-teman. Ini Riko, ini sang naga. Besar sekali ya naganya. Riko berkata pada sang naga, "Hai naga, sungai ini bukan milikmu. Aku dan teman-teman akan tetap mencari makan di sini," ucap Riko dengan berani. Karena si naga ini merebut sungai tempat pencarian makanan mereka, Riko pun marah kepada sang naga. Mendengar ucapan Riko, sang naga menjadi marah. Wah, naga marah, teman-teman. Sang naga lalu menyemburkan apinya ke arah Riko. Keluarlah api dari mulut sang naga. Riko segera melompat menghindari. Tetapi api tersebut tiba-tiba berubah menjadi asap. Sang naga pun merasa bingung. Kok bisa ya api yang ia lempari berubah menjadi asap? Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, kita lanjutkan ceritanya. Rupanya yang mengubah api tersebut adalah peri. Ini adalah peri, teman-teman. Yang mengubah api tersebut menjadi asap adalah peri hutan.
Peri hutan meminta agar sang naga mengizinkan para hewan mencari makan di sungai. Namun, sang naga tetap menolak. Peri hutan akhirnya mengadakan sebuah pertandingan. Padahal peri hutan tadi telah mengucapkan pada sang naga agar sang naga mengizinkan teman-teman hewan-hewan yang ada di hutan untuk mencari makan di sungai. Tetapi sang naga ini tetap menolak, dia tidak mau untuk berbagi. Lalu sang peri membuat satu pertandingan. Riko dan sang naga harus adu cepat untuk sampai ke ujung sungai. Jadi pertandingannya adalah naga dan Riko si katak hijau beradu cepat untuk menuju ke tepi sungai, ke ujung sungai. Pemenang dari pertandingan ini akan mendapatkan sungai. Pertandingan dimulai. Riko segera melompat ke air untuk berenang, sedangkan sang naga dengan sombongnya menertawakan Riko. Hahaha. Dalam sekejap, sang naga dapat menyusul Riko. Padahal tadi yang duluan menyelam dan berenang adalah sang Riko. Tapi sekarang sang naga dapat menyusul Riko. Cepat ya, naga. Sang naga mengejek Riko. Lambat sekali berenangmu. Bagaimana mungkin kamu bisa menang melawanku? Ucap sang naga dengan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Selain mengejek Riko, sang naga juga membuat curang dengan menyeburkan api ke arah Riko. Naga bukan hanya mengejek Riko saja, tetapi naga juga menyeburkan api dari mulutnya ke arah Riko. Kasihan sekali Riko. Kasihan ya teman-teman. Riko pun mencoba menghindari serangan dari naga. Sang naga tertawa senang melihat Riko yang bersusah payah menghindari semburan apinya. Jahat sekali naga. Teman-teman, kira-kira mau jadi naga apa mau jadi Riko ya? Untuk cerita selanjutnya, kita baca lagi. Sang naga terus menyuburkan api ke arah Riko. Ia tidak menyadari karena terlalu asiknya menyuburkan api ke arah Riko, naga tidak menyadari bahwa ada ranting pohon di depannya. Dengan tak sengaja, karena sang naga tidak melihat ke depan, sang naga pun menabrak dahan pohon tersebut. Kasihan kan sang naga? Makanya naga jangan sombong. Sayapnya robek karena tersangkut dahan pohon. Akibat kejadian tersebut, sayap dari naga ini robek teman-teman. Jadi dia tidak bisa terbang lagi. Lalu selanjutnya, sang naga pun jatuh ke dalam sungai. Karena sayapnya tadi robek teman-teman, jadi sang naga tidak dapat terbang lagi, maka ia pun jatuh ke sungai. Ia tidak bisa berenang teman-teman. Lalu, dengan baik hatinya, si Riko sang katak hijau dan peri membantu sang naga. Dan pada akhirnya, sang naga terselamatkan. Karena kesombongan dan kecurangan sang naga, peri hutan mengubah sang naga menjadi capung. Wah, tadi naga kan besar. Sekarang naga sudah berubah menjadi capung. Karena kesombongannya, peri hutan telah mengubah naga menjadi capung. Sang naga menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada seluruh penghuni hutan. Dan ia pun berkata, "Sampai bertemu lagi teman-teman," ucap sang capung tersebut. Dan pada akhirnya, Riko yang menjadi pemenangnya disambut meriah oleh kawanan hewan penghuni hutan. Mereka sangat senang karena kehidupan hutan kembali damai seperti sedia kala. Jadi Riko yang menjadi pemenangnya teman-teman. Dan hewan-hewan lainnya ikut senang karena kehidupan di hutan menjadi damai seperti sedia kala. Jadi cerita ini bagus sekali ya teman-teman. Dari cerita tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil adalah yang pertama, ingat ya teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus hidup rukun. Yang kedua, kita tidak boleh semena-mena seperti sang naga. Teman-teman, tidak boleh semena-mena ya. Jangan seperti sang naga yang sombong. Yang ketiga, kita juga harus berani berkata jujur.
Yang keempat, pesan moral yang bisa kita ambil adalah sombong adalah sikap yang tidak terpuji. Selanjutnya, damaikanlah teman atau saudara yang sedang bertengkar. Seperti peri di hutan tadi, dia mencoba mendamaikan antara si kata dengan si naga dengan membuat pertandingan. Yang terakhir, suka menolong akan membuatmu mempunyai banyak teman. Jadi teman-teman semua, kita harus saling menolong ya, karena dengan sikap tersebut kita bisa menemukan banyak teman. Demikianlah yang dapat saya ceritakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Dadah.